pagi hari ini kita akan berbincang-bincang dalam satu tema tentang perlindungan terhadap tenaga kerja dan badan usaha. Ya, oke. Dan sebagaimana biasa kami menunggu suara Anda di 0811 5012 304. Iya. BPJS Ketenagakerjaan biasa disingkat dengan BPJS TK ya, Mbak ya? Iya, bisa BPJS TK, bisa BP Jam Sostek. Oke. Nah, orang lebih banyak mengetahuinya tentang BPJS Kesehatan. Ya, betul, Iya. Bu. Jadi di awal nih kami ingatkan ya buat para pendengar ya. Jadi jangan sampai salah nih hari ini. Hari ini kita bersama-sama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Iya. Jadi bukan BPJS Kesehatan ya. Iya, Oke, jangan salah nanti ada yang tanya nih tentang kesehatan. Masyarakat juga ngertinya sama aja Iya, kedua-duanya. sama aja dua-duanya katanya. Biasanya memang Iya. seperti itu, Ibu. Iya, baik. Untuk pencerahan nih, saya panggilnya Mbak Rini atau Mbak Listia ya? Rini aja. Ya, oke, Mbak Rini. Untuk pencerahan nih Mbak Rini, kita harus memberikan pencerahan dulu kepada para pendengar kita tentang apa sih sebenarnya BPJS Ketenagakerjaan itu. Terus apa saja ruang lingkupnya begitu? Oke, baik, silakan. Kalau BPJS Ketenagakerjaan itu adalah bentuk jaminan perlindungan yang sudah diberikan oleh pemerintah sesuai Undang-Undang 24 tahun 2011 yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada khususnya tenaga kerja di Indonesia, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing, baik yang bekerja di sektor formal maupun informal. Seperti itu, Ibu. Iya. Ya. Itu Lalu yang disebut dengan tenaga kerja ini siapa saja? Oke, untuk tenaga kerja ini cakupannya sekarang lebih luas ya Bu ya. Jadi kalau dulu kami pada saat PT Jam Sostek Persero itu hanya diberikan untuk pekerja yang bekerja di sektor formal, seperti yang bekerja di perusahaan, PT, CV dan sebagainya. Tapi sekarang cakupannya lebih luas, tenaga kerja yang bekerja di sektor informal pun seperti pedagang, petani, nelayan, tukang ojek dan sebagainya itu juga bisa menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Itu juga disebut tenaga kerja, Ibu. Dua segmen sekarang gitu ya? Iya, betul, dua segmen. Iya, formal dan non formal begitu ya. Betul, Ibu. Oke. Iya. Nah, lalu tentang menjadi anggota dari BPJS Ketenagakerjaan ini, Mbak. Apakah ini orang per orang ataukah ini memang kewajiban sebuah perusahaan, PT atau CP atau mungkin kantornya begitu? Oke, siap. Jadi kalau kita berbicara ke segmen yang pertama ya Bu ya, segmen penerima upah itu adalah merupakan kewajiban dari pemberi kerjanya, dari perusahaannya untuk mendaftarkan semua tenaga kerjanya di perusahaan tersebut sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Jadi mereka memiliki perlindungan nih pada saat bekerja, ada jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan jaminan pensiun. Nah, kalau yang berada di segmen bukan penerima upah atau yang BPU atau yang mandiri seperti kayak petani, nelayan betul, tadi ya. Itu mereka mendaftarkan secara mandiri, Ibu. Jadi mendaftarkan secara mandiri menggunakan NIK menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan gitu. Jadi sifatnya BPJS ini wajib Bu, 2 BPJS di Indonesia, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sifatnya sama-sama wajib diikuti oleh seluruh tenaga kerja di Indonesia gitu. Baik yang berada di segmen penerima upah apalagi yang di bukan penerima upah. Seperti itu. Ya, baik. Kalau misalnya bagi perusahaan, PT ya, Persero, kantor gitu ya, artinya ini tadi akan didaftarkan oleh perusahaannya ya atau kantornya sendiri. Betul. Nah, secara otomatis mungkin ya. Secara otomatis mungkin secara bersama-sama gitu ya. Betul, Ibu. Karena kewajiban oleh tempat dia bekerja. Nah, lalu bagi petani, nelayan atau tukang ojek pengkolan Sinetron ya. Iya, artinya yang bukan satu informal ya. Yang informal bukan yang komunitas mandiri. gitu ya. Ini bagaimana prosedurnya mereka? Iya, oke. Kalau untuk yang peserta mandiri itu bisa datang langsung ke kantor kami, kantor BPJS Ketenagakerjaan, atau bisa juga melalui agen perisai. Jadi kami itu ada bentuk perpanjangan tangan dari BPJS Ketenagakerjaan kepada masyarakat
masyarakat luas, itu ada namanya agen perisai, Bu. Jadi kalau di tempat Bapak Ibu tinggal, ada yang mengklaim dirinya sebagai agen perisai kami, monggo silahkan mendaftarkan melalui agen perisai tersebut gitu. Jadi nggak harus datang ke kantor kami, nggak harus Bu. Jadi kalau memang karena kan ada kantornya satu-satunya ya, betul Bu, satu-satunya di kota gitu ya, di kabupaten. Yang orang-orang dari jauh mungkin agak susah ya. Iya, betul Ibu. Nah lalu mengenai agen perisai ini resmi ya? Resmi Bu. Saya khawatirnya nih nanti ada yang ngaku nih. Ada yang ngaku ya. Ngaku agen perisai gitu kan. Saya daftar gitu. Akhirnya nggak dapat apa-apa saya. Perisai pelindung ya. Iya, agen perisai, makanya namanya agen perisai, agen pelindung. Oke. Ada apa ciri-ciri atau identitas tanda-tanda keabsahannya? Oke, siap. Kalau agen perisai kami pasti ada name tag-nya, Bu. Ada name tag yang kami berikan khusus, tertera di name tag itu agen perisai BPJS Ketenagakerjaan, nama dan kode agennya. Jadi kalau mau mengecek silahkan di foto saja kalau memang ada yang ketemu dengan agen perisai kami, mungkin tidak percaya ya Bu, namanya zaman sekarang ya. Zaman sekarang. Di foto, dicek ke kantor kami boleh. Oke. Agen perisai ini sehari-hari begitu dia standby-nya apakah dia punya posko sendiri atau dia standby misalnya ikut di kantor kecamatan atau gimana Mbak? Oke, jadi kalau agen perisai ini sebenarnya supaya mudah mencarinya gitu kan teman-teman ya. Betul. Sebenarnya ada kantornya Ibu, ada kantor agen perisainya. Tapi kalau masing-masing agennya sendiri biasanya mereka yang keliling gitu. Jadi masing-masing per kecamatan kemudian turun lagi per kelurahan itu ada agennya Ibu. Itu bisa jadi satu agen atau dua agen. Mereka biasanya keliling, mereka yang malah aktif mencari peserta BPJS gitu ya. Betul Ibu. Gitu. Jadi relatif lebih mudah. Iya. Artinya untuk mengetahui keabsahannya mereka punya kantor ya. Mereka punya kantor punya name tag yang lebih private Ibu. Punya seragam sendiri gitu ya. Iya. Jadi jangan sampai salah nih ya. Khawatirnya nanti kita ini yang karena zaman sekarang kan lebih lebih mudah gitu ya, masyarakat kita terpengaruh dengan apa, dan banyak sekali juga berita-berita yang kita dengar ya, berita-berita yang dialami oleh masyarakat kita tentang adanya kayak pemalsuan petugas gitu. Betul. Ini ya, jadi ini saya ingin sekali menekankan ya kepada masyarakat kita. Nah, agen perisai ini per kecamatan atau per desa atau bagaimana adanya? Kalau yang terbentuk sekarang per desa Ibu. Jadi per desa itu ada. Hampir semua desa ada? Belum Bu, belum. Jadi kami itu masih 135 desa di Tanah Laut, agen perisainya ada berapa? Masih ada sekitar 45 orang Ibu. 45 orang saja. 45 ya. Dan ini kami masih mau mengembangkan lagi, menambah lagi agen perisai karena mengingat Kabupaten Tanah Laut luas ya Bu wilayahnya. Gitu. Jadi kalau untuk masyarakat umum yang mau mendaftarkan, terutama yang segmen mandiri tadi, kalau tidak bertemu dengan agen kami, mungkin kalau pas jalan-jalan turun ke Plehari bisa ke kantor kami langsung. Oke, jadi seperti itu ya. Iya. Oke. Ini satu peluang juga nih. Peluang lagi ya. Iya. Saya akan berpihaknya kepada masyarakat ya. Betul sekali. Kalau mau luar biasa Ibu jadi agen gitu ya. Jadi ada kabar baiknya nih ya untuk masyarakat kita. Ya, selain mungkin kabar mesemnya yang bayar tiap bulan itu ya. Jadi kabar baiknya nih ada agen perisai ya. Bagi masyarakat mungkin yang berminat ya, mampu punya kemauan dan kemampuan ya. Betul. Kemampuan. Itu dites apa enggak Mbak? Tidak ada Ibu. Tidak ada tes ya? Tidak ada tes. Nanti kami akan ketemu langsung saja. Kalau ada yang berminat nih, bagi Bapak Ibu, ada yang berminat mau jadi agen, datang langsung ke kantor kami. Nanti kami terangkan sistem keagenannya seperti apa, pemberian fee-nya bagaimana. Seperti itu ya para pendengar nih, sebuah peluang, kesempatan. Saya sengaja tadi ungkap ini ya. Sebelum nanti kita akan berbincang-bincang tentang nanti hal yang mungkin mengerutkan dahi ya, karena nyetor tiap bulan dibayar. Oke, baik, seperti itu ya. Nah, bagi masyarakat sekali lagi nih ada kabar baiknya. Nah, lalu bagaimana nih Mbak bagi kawan-kawan atau bagi anggota BPJS Ketenagakerjaan ini prosedurnya dalam hal pembayaran. Kalau yang kantor tadi kan mungkin dibayar oleh kantor ya, atau bagaimana gitu, saya kurang paham ini.
Oke. Kalau untuk ini berarti lebih ke segmen BPU ya Bu ya, untuk yang peserta mandiri. Jadi jika Bapak Ibu sudah terdaftar sebagai peserta mandiri, untuk iurannya kami itu ada urutan program kepesertaannya Ibu. Jadi begitu. untuk peserta mandiri minimal 2 program, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, itu iurannya mulai dari 16.800 gitu. per bulan per orang. Iya, 16.800 itu JKK-nya atau jaminan kecelakaan kerjanya 10.000, jaminan kematiannya 6.800. Jadi minimal 2 program 16.800. Tapi kalau menambah lagi nih, upgrade lagi, ada satu program lagi namanya jaminan hari tua. Itu sifatnya seperti tabungan. Jadi kalau berhenti dari kepesertaan kami, tabungannya bisa diambil, itu tinggal menambah 20.000. Jadi iurannya 3 program 36.800. Iya. Seluruhnya tadi programnya ada berapa Bu? Ada 3 program Ibu. Jadi kalau untuk kan ini ada 2 segmen ya. Kalau segmen penerima upah itu ada 4 program Bu, lengkap. Penerima upah. Ya. Jadi jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun. Tapi kalau untuk peserta mandiri sampai saat ini kami hanya membatasi untuk 3 program dulu. Jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua. Mudah-mudahan tua Bu. Iya. Iya. Oke, makanya saya jadi sedikit agak-agak ini gitu ya. Oke. Nah, artinya bagi yang segmen pertama tadi ya, yang dari perusahaan misalnya, itu berarti mereka mengcover semua program ini ya? Iya, betul Wajib Ibu. ya? Wajib 4 program. Berarti perusahaan, PT gitu ya? PT, kantor CV, ya? UD, koperasi dan sebagainya ya, yang berbentuk kalau masyarakat yang komunitas seperti misalnya kayak ojek online kan ada komunitasnya gitu ya, itu berarti diwajibkan untuk cover 4 ini juga. Kalau untuk ojek online Bu, sampai dengan saat ini mereka masih masuk ke segmen bukan penerima upah, jadi yang mandiri. Jadi maksimal masih sampai 3 program. Gitu. Oke, artinya kalau yang bukan penerima upah berarti mereka bisa memilih ya? Bisa memilih dari 4 jaminan yang disediakan oleh BPJS Tenaga Kerja, minimal 2 begitu ya? Iya, minimal 2. Minimal 2, maksimal 3 Bu. Kalau untuk maksimal yang mandiri. Bagi yang mandiri ya. Oke, bagi yang penerima upah berarti include ke-4-4-nya masuk. Iya. Oke, baik. Serta merta itu ya, serta merta. Ya. Lalu ini kewajiban selain daripada membayar iuran setiap bulan, apalagi nih Mbak kewajiban dari seorang anggota? Oke, kalau untuk segmen yang penerima upah itu semua pelaporannya baik data tenaga kerja maupun upahnya itu sudah diurus oleh perusahaannya. Tapi kalau untuk yang mandiri ini mungkin mereka hanya memperhatikan pembayaran iuran yang pertama ya Bu, yang pasti karena kalau peserta mandiri ini Bu ada iuran yang dibayar maka perlindungan kami berikan. Tapi kadang-kadang kan namanya orang bisa lupa ya Bu, lupa untuk membayar iuran, bolong sebulan, 2 bulan. Nah, mungkin itu saja yang harus diperhatikan bagi para peserta mandiri gitu. Artinya harus rutin ya Mbak Betul, ya, harus rutin membayarkan iurannya. Betul. Oke. Nah, seandainya tadi disebutkan nih ada yang lupa misalnya, dalam kurun waktu mungkin 2 bulan, 3 bulan, ini apa sanksi atau apa yang bisa dilakukan? Oke, jadi kalau untuk peserta mandiri Ibu, kami itu ada masa tenggang istilahnya gitu. Jadi kalau pembayarannya hanya lupa sebulan, 2 bulan, nah itu masih bisa ditutupi lagi. Jadi masih bisa dibayarkan lagi. Tapi kalau pembayarannya lupa lebih dari 3 bulan, itu dari kami tidak ada denda Ibu. Tidak ada denda, tidak ada sanksi. Tidak ada pemutusan hubungan kerja gitu ya? Tidak ada Ibu, karena kan peserta mandiri ya. Iya, khawatirnya nanti tiba-tiba gelap rumah gitu kan. Enggak Bu, enggak lah. Enggak ada hubungannya. Jadi kalau mereka lupa pembayaran iuran lebih dari 3 bulan, itu silakan membayarkan lagi iurannya normal seperti biasa mulai di bulan baru itu lagi. Gitu Ibu. Jadi nggak ada denda, tidak ada denda, tidak ada sanksi. Tapi kami adil ya Bu, ada iuran dibayarkan, perlindungan kami berikan. Tapi kalau mereka lupa untuk membayarkan iuran lebih dari 3 bulan, lewat dari 3 bulan, itu mohon maaf jika terjadi
terjadi resiko, kita tidak dapat memberikan perlindungannya. Jadi tidak ada sanksi, tidak ada denda, tapi perlindungan tidak dapat kami berikan. Dalam kurun waktu itu ya? Dalam kurun waktu itu. Dihitungnya nanti kalau misalnya dia telat 3 bulan ya Mbak ya. Nah, terus bulan keempatnya dia bayar. Itu apakah nanti bayarnya mengcover lagi yang 3 bulan menutupi yang 3 bulan itu sebelumnya, atau melanjutkan saja gitu? Melanjutkan saja Ibu. Melanjutkan saja. Oh, jadi begitu. kita tidak mewajibkan lagi membayar iuran yang sudah lewat tadi kalau di atas 3 bulan. Jadi bayar aja lanjut lagi ke bulan yang baru. Jadi kita istilahnya baru lagi kayak gitu Ibu. Oh begitu. Iya. Iya. Berapa lama Mbak seorang anggota, ini yang mandiri tadi ya, berapa lama seorang anggota menjadi sudah mendaftarkan dirinya, sudah membayar iurannya, sehingga dia dapat diberikan perlindungan itu ya. Misalnya nih, bulan ini misalnya saya udah daftar nih, saya udah masuk gitu, tiba-tiba bulan ini juga gitu saya terjadi sesuatu gitu. Nah, apakah dengan kondisi seperti itu dapat di-cover oleh BPJS Tenaga Kerja? Oke, siap. Untuk kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, Ibu khususnya yang mandiri, ini kita tidak ada masa aktivasi ya, Bu. Jadi itu istilahnya masa aktivasi. Dari terdaftar, kapankah peserta ini bisa mendapatkan perlindungan atau jaminan dari BPJS Ketenagakerjaan jika terjadi resiko kecelakaan kerja ataupun meninggal dunia. Akadnya Bu, begitu data disetor ke kami input, iurannya dibayarkan, misalnya contoh hari ini ya Bu hari ini. Kemudian besok dia mengalami kecelakaan kerja pada saat mungkin si pedagang ya Bu pada saat menuju ke tempat berdagang, dia mengalami eksiden di jalan atau kecelakaan kerja di jalan, itu langsung di cover Ibu. Jadi kuncinya adalah sudah melakukan pembayaran iuran pertama, datanya sudah aktif di kami. Jika terjadi resiko bahkan mungkin 1 jam atau 2 jam ke depan dari yang pasti aktivasi ya Bu ya. Yang penting aktivasi. Yang penting aktivasi. Tenaga kerja ternyata masuk got. Nah, itu sudah tercover Ibu. Iya, sudah tercover. Jadi tidak ada tengah waktu gitu ya. Tidak ada tengah waktu Ibu. Untuk lebih memperjelas masyarakat tanah laut Ibu ya. Kenapa harus menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dan apa bedanya dengan BPJS Kesehatan? Oke, siap. Ini yang pertama saya jelaskan dulu bedanya BPJS Ketenagakerjaan dengan BPJS Kesehatan ya. Jadi biar nggak salah tangkap nih, biar nggak salah persepsi bahwa di Indonesia ada 2 BPJS nih Bapak Ibu. Jadi ada BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Bedanya BPJS Kesehatan itu untuk mengurusi masalah kesehatan seluruh masyarakat Indonesia. Tua, muda, anak-anak, orang dewasa itu semua menjadi peserta BPJS Kesehatan secara otomatis karena dia yang memberikan perlindungan atau pelayanan kesehatan. Kesehatan berobat di rumah sakit untuk penyakit biasa yang dari dalam diri. Nah, itu ranahnya ke BPJS Kesehatan. Sedangkan BPJS Ketenagakerjaan ini khusus untuk para pekerja. Jadi tidak semua lapisan masyarakat di Indonesia harus tua, muda atau satu kartu keluarga itu terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Enggak. Jadi yang peserta di BPJS Ketenagakerjaan itu hanya untuk tenaga kerja. Nah, bedanya di situ Bapak Ibu. Jadi saya bilang sama-sama wajib tadi menjadi peserta BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan karena fungsinya berbeda. Fungsinya untuk BPJS Kesehatan itu memberikan pelayanan kesehatan untuk sakit-sakit yang biasa, dan BPJS Ketenagakerjaan ini untuk memberikan perlindungan pada saat bekerja. Makanya pesertanya hanya si tenaga kerjanya saja. Artinya tenaga kerja yang masuk di BPJS tadi berarti dia tidak menanggung atau tidak berlaku untuk anggota keluarganya. Betul Ibu. Gitu. Kalau di BPJS Kesehatan kan satu kartu keluarga tuh pendaftarnya include semuanya gitu include semuanya. Sedangkan kalau di BPJS Ketenagakerjaan hanya yang bekerja saja. Jadi kalau satu kakak nih yang bekerja suami dan istri. Nah, berarti yang terdaftar hanya suami dan istri tersebut. Tapi kalau anaknya mungkin sudah masuk usia angkatan kerja, ikut bekerja juga. Yang terdaftar berarti suami, istri dan anak yang bekerja itu. Tapi kalau satu kakak hanya kepala keluarganya saja yang bekerja, hanya si suami saja, ya berarti suaminya itu aja yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Untuk lebih jelas lagi nih Bu,
apa yang masyarakat dapatkan dengan mengikut peserta dari BPJS Sostek ini? Oke, untuk manfaatnya sendiri itu yang paling dominan adalah memberikan perlindungan pada saat bekerja. Jadi mereka sudah tenang, ada BPJS Ketenagakerjaan apabila terjadi resiko kecelakaan kerja ataupun meninggal dunia atau pemutusan hubungan kerja misalnya hari tua dan PHK dari perusahaan itu sudah ada BPJS Ketenagakerjaan. Klaimnya bagaimana, Bu? Oke, kalau untuk klaim dulu mungkin peserta Jam Sostek ya kalau mengklaim khususnya jaminan hari tua nih yang tabungan itu masih antri di kantor kami ya, bahkan pagi-pagi itu udah antri di kantor kami. Tapi kalau sekarang untuk klaim JHT itu bisa melalui online untuk klaim JHT. Tapi kalau untuk klaim kecelakaan kerja, kematian itu masih harus datang ke kantor kami Bapak Ibu. Gitu. Jadi kalau misalnya nih biar masyarakat juga lebih jelas Bu ya. Nih meninggal nih. Dan yang meninggal adalah keikut pesertaan BPJS Sostek. Nah, bagaimana keluarganya mengklaimnya? Teknisnya nih Bu. Oke, siap. Biar ini lebih rinci lagi iya, ya. Masyarakatnya supaya lebih jelas. Oke, siap. Untuk contohnya nih, contoh kasusnya jaminan kematian ya, meninggal dunia. Jadi apabila si tenaga kerja ini mengalami meninggal dunia, ahli waris bisa langsung datang ke kantor kami untuk mengajukan klaim jaminan kematian. Nah, untuk pengajuan klaim jaminan kematian itu dilakukan 1 bulan setelah si tenaga kerja ini meninggal. Kenapa ada masa tunggu 1 bulan? Karena kami harus memproses nonaktif si kepesertaan si tenaga kerja tersebut. Gitu. Nah, dengan membawa kelengkapan yang kami persyaratkan untuk mengajukan klaim jaminan kematian si ahli waris ini. Jadi kalau sudah menikah berarti harus membawa fotokopi buku nikah, terus KTP, kartu keluarga, kemudian surat keterangan kematian dan keterangan ahli waris. Iya, kartu Jam Sosteknya Bu? Kartu Jam Sosteknya boleh kalau ada yang fisik boleh dibawa, kalau tidak ada tahu nomornya saja boleh nanti disebutkan di nomor. Ya siapa tahu kan bukan peserta Bu ya. Iya. Hanya klaim ya betul kan. Sekedar lisan doang gitu loh. Iya, betul. Jadi untuk pengecekan di kantor kami tidak hanya menggunakan nomor peserta atau kartunya, tapi kami juga bisa melihat dari NIK-nya. Karena kunci untuk mendaftarkan adalah NIK. Oke. Jadi agak terbuka ya bagi para pendengar kita. Ini paling para pendengar masih agak bingung juga nih. Belum ada yang masuk ya. Oke. Kapan atau apa saja mungkin indikator-indikatornya Bu Rini terhadap kecelakaan kerja, karena ada beberapa kemarin ya kita dengar keluhan dari khususnya para PTT ya, PTT pemerintah daerah itu yang tidak bisa diklaim tenaga kerja ke BPJS Ketenagakerjaan. Ini kalau untuk perlindungan jaminan kecelakaan kerja ya Bu khususnya, jadi ranahnya itu adalah mulai dari turun kerja dari rumah menuju ke tempat kerja selama melaksanakan pekerjaan baik di dalam lingkungan kantor maupun di luar kantor. Atau misalnya dinas, kunjungan kerja dan segala macam sampai dia kembali lagi ke rumah. Nah, itu adalah ranah perlindungan dari jaminan kecelakaan kerja. Dengan jalan yang biasa mereka lalui. Artinya rutenya itu memang rute dari rumah mengarah ke kantor, dari kantor mengarah ke rumah. Seperti itu. Atau misalnya kalau dia ada tugas luar gitu ya, ada keterangan dinas surat tugasnya, sehingga dia melalui jalur yang tidak semestinya. Yang penting bisa selama masih bisa dibuktikan bahwa ini memang ada surat tugasnya nih, ada surat dinasnya. Itu bisa kami berikan perlindungan. Walaupun dinasnya di luar jam kerja. Iya. Sepanjang masih bisa dibuktikan, itu kami wajib memberikan jaminan kecelakaan kerjanya. Artinya ya, tadi kan secara normalnya gitu ya, selama jam dinas ya, diberikan perlindungan selama jam dia bekerja. Misalnya di ketentuan di perusahaan itu misalnya dari jam 8 sampai dengan pukul 16 misalnya ya. Nah, di luar dari itu mungkin tidak lagi ya. Bagaimana kalau misalnya anggota BPJS ini habis jam kerja kan ya, jam 16 ya pulang ke rumah. Nah, ini sudah lewat nih. Sudah lewat kan jam 16. Nah, pulang ke rumah ketika di perjalanan mungkin terjadi ada insiden.
Nah, itu masuk Bu, masuk ya. Masuk karena kan tadi ranahnya mulai dari turun kerja dari rumah ke tempat kerja sampai dia kembali lagi ke rumah. Dia pulang kerja. Nah, itu masuk Bu, masuk perlindungan. Lain halnya kalau jalan-jalan dulu ya. Nah, kalau nanti jadi kalau pulang Bu harus rutenya itu aja Bu ya. Iya, rutenya itu aja Bu, rutenya Bu. Yang penting nanti pada saat Iya, betul. Pada saat kami mencek kasusnya misalnya ya Bu, kan kita nggak bisa mengeneralkan nih. Jadi nanti kita akan cek kasus per kasus. Kalau memang rutenya hanya mungkin rute yang biasa dia lalui ada kendala di situ, akhirnya dia menyimpang mencari jalan alternatif. Itu pengen lihat yang lain gitu ya, jadi muter gitu. Iya, yang dulunya kan jalan Asairani ya, gitu. Nah, sekarang karena pengen lihat yang lainnya, muter jalan Saranghalang. Yang penting pada saat kita cek kasusnya bahwa memang beliau menuju pulang ke rumah, hanya saja mungkin jalannya yang dilalui berbeda. Atau mungkin karena ada keperluan lain mungkin ya. Jadi lain ketemunya meninggal di bioskop ya. Itu mungkin itu menurut Ibu ya. Nah, itu Pak. Lain halnya mungkin kalau misalnya ini sampai ke rumah sudah ya, diperkirakan mungkin kalau dari kantor ke rumah mungkin 2 atau 3 jam gitu ya sampai. Nah, ketika terjadi insiden ya, si anggota BPJS tenaga kerjaan ini pada malam hari misalnya Mbak, artinya di luar jam dinas nih, bagaimana klaimnya? Nah, nanti kita lihat Bu. Pada malam hari itu dia melakukan kegiatan yang masih berhubungan dengan kantor atau tidak? Atau tidak. Iya. Kalau memang jam normal kerja jam 8 sampai jam 4 sore misalnya ya. Tapi dia di kantor itu bisa sampai jam 6, jam 7, bahkan jam 8 malam baru pulang. Nanti kita lihat ngapain dia di kantor. Kalau memang memang lagi ada perintah lembur kayak gitu Bu. Nah, itu masuk. Masuk. Iya. Jadi kami itu tidak istilahnya apa ya Bu, kaku untuk menentukan atau menetapkan sesuatu. Tapi ini sebenarnya yang diharapkan masyarakat ya. Bijaksana Bu ya. Kalau memang dia pada saat malam itu sampai jam 8 itu dia masih melaksanakan pekerjaannya di kantor, atau mungkin dia memang diperintahkan nih oleh pimpinan untuk mungkin belanja kebutuhan kantor misalnya ya Bu. Jadi harus keluar. Jadi makanya memakan waktu sampai jam 8 malam dia baru pulang, dan disitulah terjadi kasus kecelakaan kerja atau insiden. Nanti kan kami akan melihat Ibu. Kalau memang bisa dibuktikan, ini memang perintah dari kantor gitu. Nah, itu masuk perlindungan jaminan kecelakaan kerja. Oh iya. Artinya kalau saya ambil kesimpulan tadi ya Mbak ya, artinya kecelakaan kerja, perlindungan terhadap kecelakaan kerja ini berlaku ketika seorang anggota itu berada di ranah tugas-tugas kantor. Betul. Oke. Pada saat misalnya hari libur, artinya tidak seluruh waktunya gitu ya, dilindungi, tidak ya? Tidak. Jadi kalau Ibu tadi menyebut hari libur, jadi normal kerja sebenarnya Senin sampai Jumat. Tapi hari Sabtu ada perintah untuk acara kantor misalnya. Sepanjang itu memang dibuktikan, bisa dibuktikan, atau ada diberikan keterangan mungkin ya oleh atasannya begitu ya. Nah, itu masuk Bu, perlindungan jaminan kecelakaan kerja. Jadi nggak itu tadi yang saya bilang, kami tidak kaku. Kami lebih fleksibel karena kami lebih melihat kasus per kasus. Terus sepanjang itu tadi cluenya bekerja, ada hubungannya dengan pekerjaan, memang ada perintahnya, dan memang masuk kategori perlindungan jaminan kecelakaan kerja. Dalam artian ada hubungannya dengan kantor ya. Nah, betul. Lalu ketika si anggota ini berada di luar keperluan kantor, Mbak, misalnya pada saat hari libur ya, lagi bersama dengan keluarga. Nah, habis itu terjadi ada insiden, apa yang didapatkannya? Nah, kalau kejadiannya hari libur ya Bu, di luar keperluan kerja jalan-jalan dengan anggota keluarga, kemudian terjadi kecelakaan di jalan, nah itu tidak masuk perlindungan BPJS Ketenagakerjaan karena tidak ada hubungannya dengan pekerjaan. Jadi kalaupun ada terjadi sesuatu dan mereka harus dirawat di rumah sakit misalnya ya, itu masuknya ke BPJS Kesehatan. Gitu Bu. Saya meribetkan Ibu sedikit, maaf Bu ya. Ini Bu, orangnya kerja, stres, kerjanya banyak, jatuh sakit Bu, karena kerjaan ini stres, berhari-hari sakit, garing ketahuan orang kita kan, 1 minggu, 2 minggu, bukan dia di masa kerja dia lagi, tapi dia
nauzubillah, tapi dia meninggal. Bagaimana klaimnya, Bu? Jadi kalau untuk dia sakit, tapi karena dia sakitnya karena pekerjaan. Jadi kalau untuk jaminan kecelakaan kerja itu kita lihat ada unsur ruda paksanya atau tidak. Artinya ada benturan yang menimpa si tenaga kerja ini, misalnya Ibu, itu namanya ruda paksa. Kalau tadi istilahnya psikis ya, psikis, stres kebanyakan kerjaan, betul, stres karena pekerjaan, akhirnya jatuh sakit, kemudian dirawat dirawat dan akhirnya meninggal. Kalau dia peserta BPJS Ketenagakerjaan berarti dia berhak mendapatkan jaminan kematian. Itu yang walaupun berminggu-minggu dia sakitnya dulu. Iya, betul. Karena berminggu-minggu dia sakit, hubungannya dengan psikis ya. Tidak ada unsur ruda paksanya. Itu dia pakai BPJS Kesehatan untuk perawatannya. Perawatannya dia pakai BPJS Kesehatan. Tapi kalau dia meninggal dunia, hak yang dia dapatkan adalah jaminan kematian. Jaminan kematian. Yang dari BPJS yang dari BPJS Ketenagakerjaan, betul. Jadi kita anggap itu kasus meninggal dunia biasa. Lain kalau misalnya dia stres karena pekerjaan di kantor, akhirnya mungkin ya kena serangan mendadak gitu ya, jantung dan segala macam, jatuh di kantor, di area kantor, kemudian meninggal dunia di area kantor atau pada saat dibawa ke rumah sakit. Nah itu masuk ke JKK meninggal dunia. Ya, baik. Tadi kita berbicara soal karyawan ya, karyawan penerima upah atau bukan penerima upah. Sekarang bagaimana dengan para pelaku usaha atau profesi sendiri? Siap. Kalau untuk para pelaku usaha, Ibu, pelaku usaha atau profesi atau UMKM misalnya Nah itu bisa Bu mendaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Dia masuknya ke sektor mandiri atau yang bukan penerima upah. Iya. Mandiri ya, UMKM profesi juga mandiri. Iya. Nah, lalu UMKM ini kan tidak ada jam kerja ya. Nah, tidak ada jam kerja. Lalu bagaimana prosedurnya? Siap. Kalau untuk pelaku usaha yang mungkin jam kerjanya 24 jam gitu ya. Tidak ada batas waktunya, tidak seperti orang yang bekerja di perusahaan. Kami pun juga perlindungannya 24 jam, Ibu. Jadi kalau memang mereka kayak tukang ojek nih Bu ya, tukang ojek online misalnya, mereka masih bisa ngambil orderan di jam 10, jam 11 bahkan ya kan, bahkan subuh, malam bahkan subuh. Misalnya kalau bulan puasa, sahur, betul, untuk membelikan makanan sahur. Itu kami memberikan perlindungannya selama dia bekerja itu Bu, 24 jam, tidak terbatas waktu. Lalu iurannya sama ya? Iurannya sama Ibu. Iurannya sama. Kenapa tadi saya sempat menyebutkan mulai dari ya Bu, mulai dari 16.800. Jadi sebenarnya kalau di segmen BPU, bukan penerima upah atau yang mandiri ini, kami dasar untuk perhitungan iurannya adalah upah yang dilaporkan. Jadi kami itu ada tabel iuran untuk peserta BPU minimal pelaporan upah 1 juta. Makanya iurannya 16.800, mulai dari 16.800. Tapi kalau mereka mungkin sebulannya itu bisa dapat lebih dari 1 juta, misalnya mau melaporkan yang realnya dia dapat 1.500.000 atau 2 juta yang mau dilaporkan upahnya ke kami, itu berarti nanti perhitungan iurannya juga berbeda. Akan berbeda. Betul. Artinya premi atau klaim yang mereka dapatkan juga akan berbeda. Jadi gini Bu, kalau untuk upah itu nanti pengaruhnya khususnya di JKK. JKK itu upah sangat berpengaruh di situ Ibu, apalagi kalau dia JKK meninggal dunia. Jadi kalau untuk besarnya santunan untuk jaminan kematian meninggal dunia biasa di luar hubungan kerja itu santunannya 42 juta. Nah itu santunan untuk jaminan kematian. Tapi kalau untuk dia meninggal dunia karena kecelakaan kerja, misalnya Ibu, contohnya ojek online tadi ngambil orderan menuju ke rumah customer untuk mengantarkan orderan, dia kecelakaan, misalnya accident di jalan, tabrakan kemudian meninggal, itu masuk JKK meninggal dunia. Santunannya berbeda dengan yang JKM. Santunannya 48 bulan dikali upah yang dilaporkan. Gitu. Jadi berbeda Bu. Jadi pengaruhnya upah itu khususnya di JKK. Apalagi JKK meninggal dunia. Nah, itu 48 bulan dikali upah yang dilapor. Nah, silakan saja dihitung kalau upah yang dilaporkan yang pakai minimal tadi yang 1 juta dengan misalnya dia pendapatannya sebulan saya bisa 2 juta Bu sebulan. Nah, beda kan Bu perkaliannya. 48 bulan dikali 1 juta dengan 48 bulan dikali 2 juta.
pengaruhnya di situ. Apa ada syarat minimal upah peserta ini, Bu? Kalau untuk yang mandiri tidak ada persyaratan minimal upahnya berapa. Yang penting mengikuti aturan yang sudah kami tetapkan, minimal itu memang 1 juta untuk dasar perhitungan upahnya. Gitu. Okay. Lalu pembayaran iuran ini, Bu, bagi penerima upah, apakah ini dibayarkan per bulan atau per tahun? Dan juga bagi bukan penerima upah, bagaimana prosedur pembayarannya? Oke, jadi kalau untuk 2 segmen ini pembayaran iuran sama-sama per bulan, Bu. Per bulan. Iya, per bulan. Jadi, nah kalau untuk yang peserta mandiri ini berbeda sedikit. Bisa memilih ya? Bisa memilih. Jadi mereka bisa memilih pembayaran iuran 1 bulan sekali, 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, atau 12 bulan sekali. Atau 1 tahun itu sekali. tadi yang mau saya tanyakan. Karena begini, bagi bukan penerima upah kan ya, kadang-kadang penghasilan berfluktuasi. Betul. Seperti itu. Apalagi misalnya bagi seorang usahawan misalnya yang punya CP, PT misalnya kan tidak selalu ya, tidak selalu ada proyek ya, proyeknya diambil ini biasanya. Nah, jadi pada saat misalnya ada proyek besar gitu ya, kita bayar misalnya untuk 6 bulan ke depan. Gitu. Dirapel gitu ya. Iya. Jadi 6 bulan sudah tenang nih mikirin. Bisa Ibu. Bisa. Iya. Jadi seperti itu sehingga lebih fleksibel, lebih memudahkan ya. Ya, apalagi kalau untuk yang peserta mandiri ya Bu, di sini kan banyak petani ya. Jadi kan mereka ada jarak tuh dari musim tanam sampai ke nanti pada saat panen. Kalau memang ada cukup uang untuk membayarkan iuran misalnya 6 bulan ke depan sampai panen lagi. Silahkan. Pas panen gitu ya, banyak dapatnya. Nah, lalu kemungkinan ini bagi para petani, bagi para nelayan, kalau nelayan mungkin karena laut ya, laut mungkin kecelakaannya di laut gitu ya, apa aja. Nah kalau para petani Bu, kemungkinan kecelakaan kerjanya di mana yang banyak? Oke, kalau untuk petani ya Bu ya, saya sebelum masuk ke Plehari, saya di kantor cabang Banjarmasin. Nah itu ada pengalaman petani di daerah Barito Kuala. Nah pada saat dia bertani itu terkena cangkul Bu, kakinya. Nah itu beberapa kemungkinan ya Bu ya yang bisa dihadapi oleh seorang petani terkait dengan pekerjaannya sebagai petani. Nah itu masuk ranah perlindungan BPJS Ketenagakerjaan. Iya. Nah ini membuka wawasan juga nih ya bagi para petani. Apa sih gitu ya? Saya di mana nanti dapat mengklaimnya? Jangan-jangan selama-lamanya tidak bisa diklaim gitu kan ya? Karena dianggap mungkin tidak ada hal yang membahayakan di pertanian. Padahal ada Ibu. Dan contohnya udah ada. Oke. Seberapa ukurannya atau indikatornya atau apa sih penilaiannya gitu kecelakaan kerja itu yang dapat diklaim? Maksud saya begini, misalnya lukanya itu apakah seberapa parahnya gitu atau bagaimana gitu? Tidak ada Ibu. Jadi selama itu memang berhubungan dengan pekerjaannya dia mau mengklaim atas pengobatan kecelakaan kerja tersebut, mau hanya luka gores misalnya Ibu ya. Maksudnya seperti itu ya. Sebenarnya dibawa ke puskesmas, diobati, terus kemudian ringan-ringan saja masuk, sebenarnya kategorinya masuk ringan-ringan saja. Dia tetap mau klaim, silahkan Ibu. Silakan. Jadi proses klaimnya itu nanti dibawa kwitansi asli untuk pengobatannya tadi, laporkan ke kantor kami. Oh, jadi harus ada kwitansi gitu ya? Iya Bu. Jadi untuk membuktikan bahwa dia sudah menjalani pengobatan. Enggak, maksud saya begini, dia sudah menjalani pengobatan. Ada surat keterangan dari tempat dia berobat gitu. Kalau kami sih masih lebih ke kwitansi pengobatannya Ibu. Iya. Kwitansi pengobatan itu nanti apakah sebagai sebuah pedoman untuk pembayaran klaimnya sendiri? Betul Bu. Itu pedoman kami untuk membayarkan berapa sih dia mengeluarkan uang, mengeluarkan biaya atas kecelakaan kerja yang dia alami. Oke. Selama dia menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan, Mbak, adakah batasan pengklaiman itu? Oke. Untuk jaminan kecelakaan kerja sendiri, Bu, biaya pengobatan yang kami tanggung adalah unlimited. Selama itu sesuai dengan tindakan medis, semuanya kami bayarkan. Kami ganti. Jadi tidak ada kalau batasan. Kalau misalnya hari ini luka nih, ya dijahit dibawa, klaim gitu. Besok-besok luka lagi gitu.
masih tetap bisa masih di-cover? bisa Ibu, masih bisa. Mau beberapa kali luka pun asal orangnya bersedia luka-luka terus. Masih bisa kami klaim. Terkait kwitansi ini Bu, apakah kalau mereka belum itu artinya mereka umum ya? Iya. Bukan BPJS Kesehatan. Oke, jadi gini, kalau untuk kasus kecelakaan kerja, kan tadi sudah jelas ya Bu ya, kita sudah menjelaskan panjang lebar. Yang penting dia memang ada hubungannya dengan pekerjaan, itu masuknya ke jaminan kecelakaan kerja BPJS Ketenagakerjaan. Jadi kalau kayak kasus kecelakaan di jalan menuju ke tempat kerja, itu biasanya rumah sakit atau BPJS Kesehatan tidak mau mengcover. Jadi pasti akan diarahkan ke BPJS Ketenagakerjaan. Itu pertama. Kemudian kalau kwitansi tadi itu harus ke rumah sakit umum ya Bu. Nah kalau dia berobatnya ke rumah sakit yang sudah kerjasama dengan kami, rumah sakit umum daerah ya Bu, itu tinggal lapor saja ke kami, nanti rumah sakit yang mengklaim ke kami. Jadi bukan si tenaga kerjanya. Tapi kalau pada saat terjadi accident, yang paling dekat misalnya puskesmas nih atau klinik kesehatan yang lain, boleh dibawa ke situ dulu. Mungkin dia harus bayar sendiri dulu karena atau belum kerja sama atau klinik swasta. Bayar dulu, minta semua kwitansinya, nanti diklaim namanya reimburse ke kami. Diklaimnya berarti sesuai dengan kwitansi ya? Betul. Tidak berlebih begitu? Sesuai dengan kwitansi, sesuai dengan tindakan medis yang diberikan Bu. Itu nanti diminta saja semua bukti-buktinya. Mungkin ada ronsen, di luar dari itulah ya, di luar dari obat-obatan ada ronsen atau ada tindakan medis yang lain. Sepanjang dia bisa minta buktinya dari klinik kesehatan tersebut, puskesmas atau rumah sakit, itu semua bisa diklaim ke kami. Lebih menjelaskan lagi Bu, terkait kwitansi tadi. Itu artinya orang yang tidak punya BPJS Kesehatan. Karena kan mungkin yang namanya dia punya BPJS Kesehatan juga, jadi langsung dibayarkan BPJS Kesehatan mungkin. Jadi apakah bisa doubling gitu Bu? Oke, jadi kalau di rumah sakit yang sudah tahu ya Pak, bedanya BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Kalau dia misalnya kecelakaan tapi pada saat mau operasi karena kecelakaan kerja, dia punya penyakit gula. Misalnya ya, jadi harus ditangani dulu gula darahnya misalnya. Nah itu bisa Pak, yang gula darahnya pakai BPJS Kesehatan, yang operasi karena kecelakaan kerjanya pakai BPJS Ketenagakerjaan. Jadi dua-duanya ini mengcover dia. Gitu. Kalau double claim, contohnya gini, kecelakaan di jalan raya, kecelakaan ada lawannya. Gitu, bukan kecelakaan tunggal ya, bukan kecelakaan tunggal. Itu ada jasara harja, jasara harja yang bisa memberikan santunannya, gitu. Tapi kalau misalnya santunan dari jasara harja tidak cukup nih untuk mengcover biaya pengobatan karena kecelakaan kerja tersebut, itu sisanya nanti bisa mengklaim ke BPJS Ketenagakerjaan. Gitu. Nah kalau double claim kasusnya seperti itu Pak. Tapi kalau double claim dengan BPJS Kesehatan kita lihat dulu ada penyakit bawaannya tidak, gitu. Atau pure semuanya itu karena kasus kecelakaan kerja. Gitu. Oke. Ya. Perlu dipahami ya. Ya harus dipahami Pak. Ya, kasus per kasus. Karena kalau kita ulas panjang banget. Iya. Karena terkait kwitansi tadi Bu saya mentok di situ deh. Kwitansi ya. Iya. Kalau yang mungkin kalau yang di kwitansi itu mungkin karena mungkin dia bisa berobat ke klinik swasta, mungkin yang tidak ada kerjasama belum bekerja sama dengan kami. Jadi harus mengeluarkan pembayaran. Nah, meskipun misalnya dalam hal ini dia juga berstatus sebagai anggota BPJS Kesehatan. Nah, ini bagaimana ini Bu? Oke, kalau dia memang kecelakaan karena bekerja, Bu, pakailah BPJS Ketenagakerjaan. Jangan pakai BPJS Kesehatan karena nanti pertama kalau rumah sakitnya mengerti pasti akan ditolak. Ini nggak bisa pakai BPJS Kesehatan, pakainya BPJS Ketenagakerjaan. Kedua, kalau untuk masalah pengobatan, kalau dia nanti ada efek samping yang timbul karena kecelakaan kerja tersebut, kami masih akan mengcover Bu. Terus kami akan mengcover sampai dia dinyatakan sembuh. Gitu. Kalau misalnya efeknya itu permanen, bagaimana Bu? Kalau dia memang misalnya cacat, nggak bisa kerja lagi Bu. Ya. Oke, siap. Kalau untuk cacat nih Bu, cacat karena kecelakaan kerja itu ada santunannya Bu.
ada santunan yang kami berikan atas kecacatan tersebut. Apakah santunan itu satu kali pure atau seperti misalnya ada santunan per bulannya atau bagaimana? Oke, jadi kalau untuk santunan cacat itu nanti kami menunggu penetapan dari dokter yang merawat. Jadi nanti dokter yang merawat itu memberikan sekian persen untuk kecacatannya. Nah itu nanti kami hitung, kami bayarkan sekaligus hak cacatnya. Jadi tidak per bulan Bu, kami bayar langsung. Gitu. Seperti itu ya. Iya. Ya, agak rumit memang. Ya, dan ini kita masih berada di permukaan ya. Ya, ini masih di permukaan. Ya, kita masih di permukaan. Ya, belum ke dalam-dalamnya. Tapi ya mudah-mudahan ini sudah dapat memberikan sedikit pencerahan ya untuk masyarakat kita, khususnya untuk para pendengar. Karena memang BPJS Ketenagakerjaan ini masih belum begitu dipahami secara detail ya oleh masyarakat kita, sehingga banyak sekali biasanya tuh terjadi keluhan-keluhan Mbak, maaf ya, terjadi keluhan-keluhan, kemudian terjadi apa ya kayak miskomunikasi lah. Nah, yang ternyata gitu tidak bisa diklaim oleh itu. Nah, ulun pakai ini aja Jar, pada kau pakai itu Jar. Iya, nah tidak sebut merek Bu ya. Iya. Nah, bahkan kemarin kita juga pernah menemui juga ada seorang sebut saja PTT misalnya ya. Di dalam SK penempatannya dia ditempatkan misalnya di radio ya, ditempatkan di radio. Nah, tiba-tiba dia ada sebuah acara gitu, ikut membantu di misalnya di GOR, misalnya di GOR. Nah, terjadi kecelakaan kerja di situ, misalnya kejatuhan pohon kemarin ya, kejatuhan pohon. Nah, iya betul, kejatuhan pohon. Nah, ternyata BPJS Ketenagakerjaan tidak bisa mengcover karena tidak sesuai dengan lokasi dia bertugas. Bekerja, Nah, jadi sebenarnya gini ya Bu. Ini perlu penjelasan. Iya, yang harus diluruskan adalah kalau memang terjadinya di luar area kerja semestinya, jadi dia di luar radio nih, ya kan, membantu event pada saat mungkin hari libur ya Bu waktu itu, hari libur ya. Yang penting itu tadi sepanjang dapat dibuktikan. Ada misalnya suratnya nih, surat tugasnya, atau mungkin susunan panitia acaranya. Memang event itu dari radio misalnya, radio yang menugaskan dia untuk membantu event di luar kantor dan di luar hari kerja. Sepanjang masih bisa dibuktikan, itu seharusnya masuk ke pengcoveran BPJS Ketenagakerjaan. Bagian pekerjaan yang pasti Bu ya, bagian pekerjaan. Iya, artinya intinya ya dapat dibuktikan. Betul. Ya, dapat dibuktikan. Iya, dengan surat tugas. Gitu. Atau surat keterangan begitu ya. Betul. Oke, iya. Apakah misalnya dapat begini Bu, ketika di luar jam kerja ya, di luar jam kerja terjadi misalnya insiden ya, sebenarnya tidak ada kaitannya nih dengan tugas kantor gitu ya. Nah, tetapi melihat kondisinya begitu, kadang-kadang kita kan berpijaknya juga kepada kemanusiaan gitu ya. Nah, lalu kita buatkan gitu. Oke. Jadi gini Bu, kita berpegang teguh pada kejujuran saja. Jadi kejujuran untuk melaporkan ke kami apakah itu benar kasus kecelakaan kerja atau tidak. Jadi sebenarnya bukan masalah sisi kemanusiaan sih Bu. Kami kalau kami maunya sih semua kami cover gitu. Semua kami cover ke BPJS Ketenagakerjaan. Tapi masih banyak juga tenaga kerja lain yang sebenarnya itu memang kasus kecelakaan kerja dan harus kami lindungi. Jadi kalau memang bukan kasus kecelakaan kerja, jangan ya Bu. Karena kami memang kami itu sifatnya jaminan sosial ya, bukan asuransi. Tapi mohon dengan sangat untuk jujurlah padaku ya. Ya betul. Aduh. Iya. Saya ingin memberikan pencerahan ya kepada para pendengar kita, khususnya para anggota ya, anggota BPJS Ketenagakerjaan. Ya seperti itu prosedurnya begitu ya. Jadi ada unsur-unsur yang dikedepankan ada unsur-unsur yang dikedepankan berdasarkan aturan yang berlaku. Betul ya Mbak ya. Betul. Okay. Jadi jangan sampai ada fraud lah. Nih karena kita tidak tahu kan ya perasaan atau mungkin ikatan kekeluargaan dari sebenarnya itu yang ingin saya tampilkan ya. Ingin saya tampilkan seperti itu. Nah, lalu Mbak saya ingin untuk
tenaga profesi tadi. Kita ambil misalnya tenaga profesi ini seperti misalnya dokter, kemudian seperti pengacara misalnya. Nah, ini di mana nih kemungkinan kecelakaan kerjanya? Oke. Kalau untuk dokter misalnya ya Bu, pada saat dia berangkat praktek nih, menuju ke rumah sakit, ke klinik, itu kan masuk ranah perlindungan kami Bu. Kalau untuk pengacara misalnya dia harus mendatangi klien, mengurusi si klien ini kemanapun gitu ya Bu, karena memang mungkin lokasi kerjanya tidak hanya di daerah setempat, bisa keluar kota, itu masuk perlindungan BPJS Ketenagakerjaan Ibu. Jadi semua pekerjaan ini pasti ada resikonya. Iya. Jadi seperti itu ya. Nah, siapa tahu nanti kalau pekerjaan saya, gimana sih resikonya? Gitu kan? Gini, makanya saya butuh penjelasan itu begitu. Betul. Kita yang bekerja di belakang meja saja, mungkin di belakang meja ini tidak ada resikonya Ibu. Tapi pada saat kita keluar ruangan, mungkin dari rumah ke kantor atau sebaliknya ya Bu ya, atau pulang kerja, itu resiko masih bisa terjadi. Artinya ya resiko kecelakaan kerja yang diklaim oleh BPJS Ketenagakerjaan tidak melulu di tempat tugas. Iya, betul. Iya. Oke, ini yang patut dipahami dulu ya, tidak melulu di tempat tugas. Artinya sepanjang itu ada hubungannya dengan pekerjaan, tadi pulang dan pergi, mendatangi pasien misalnya ya. Nah, misalnya seorang pengacara ya. Nah, tiba-tiba karena kliennya tidak puas dengan hasil putusan gitu, datanglah menyerang. Ya, itu kan ada hubungan. Masuk, ada hubungannya. Jadi gini Bu, contoh yang simpel nih, Pak RT. Pak RT itu jam kerjanya 24 jam Bu. 24 jam ya, mengurusi masalah warga setempatnya gitu. Melerai perkelahian rumah tangga misalnya ya Bu ya, tengah malam bikin ribut, ada yang lapor gitu kan, Pak RT tolong dong ini diatasin nih, bikin ribut di kampung gitu. Terus Pak RT ini mungkin kena lempar, akhirnya luka ya, kena sabetan ya. Betul, kena sabetan. Karena melerai tadi mau perkelahian dalam bentuk apapun lah istilahnya, itu juga masuk Bu perlindungan BPJS Ketenagakerjaan. Ini yang perlu diberikan pencerahan ya kepada masyarakat kita. Artinya seluruh pekerjaan kita itu sebenarnya ya sejatinya tuh ada risikonya. Ada risikonya. Nah, itulah juga salah satu penyebab kenapa pentingnya kita menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan. Nah, saya ingin membukanya di situ ya agar semuanya dapat menyadari. Betul. Di BPJS Jam Sukses sendiri Bu, apakah ada prioritas Bu? Mungkin di program Ibu ini ada orang yang memang berisiko tingkat tinggi untuk pekerjaannya. Apakah ada prioritas? Apakah sama dengan jaminan kematiannya 42 juta rupiah, pukul rata atau gimana Bu? Oke, jadi kalau untuk masalah santunan nih ya, mau yang iurannya hanya pakai yang batas minimal tadi, atau mau yang pakai pelaporan upah sebenarnya, ya kan gajinya dia sebenarnya, kalau untuk jaminan kematian itu rata Pak. Rata, santunan yang kami berikan adalah 42 juta rupiah. Tapi kalau untuk yang JKK meninggal dunia, kenapa dia perhitungannya berbeda nih dengan yang jaminan kematian biasa? Karena kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya bagi si tenaga kerja, dia mengalami kecelakaan kerja pada saat dia bekerja, pada saat dia mencari nafkah, makanya perhitungannya berbeda dengan yang jaminan kematian gitu. Nah, pengaruhnya upah yang minimal dan yang maksimal dia laporkan itu bedanya di situ Pak. Gitu. Kalau untuk penanganan mau dari level misalnya direktur sampai ke yang paling bawah sekalipun OB sama, misalnya itu sama Ibu. Tidak ada perbedaan kelas-kelasnya gitu tidak ya. Kami bedakan. Oke. Nah, dalam perkataan Ibu tadi menyebut kelas ya, kelas. Ini berhubungan dengan rumah sakit biasanya Bu. Nah, kalau untuk masuk ke rumah sakit umum daerah itu kita semua sama kelas 1. Tapi kalau masuk ke rumah sakit swasta misalnya dari Pelihari dilarikan ke Ciputra misalnya Bu, atau ke Sultan Agung misalnya yang lebih dekat, itu kelas 3 atau setara dengan pelayanan kelas 1 rumah sakit pemerintah. Gitu. Itu kasus kecelakaan kerja. Iya. Nah, ini kita tadi hanya berbicara kecelakaan kerja ya. Oke. Bagaimana Ibu ketika seorang anggota BPJS Ketenagakerjaan ternyata dia rutin membayar tapi tidak pernah mendapat kecelakaan sampai pada masa akhirnya? Alhamdulillah Bu. Iya. Alhamdulillah belum pernah dipakai ya Bu ya. Ini apa nih kontribusinya bagi dia sendiri? Oke, jadi gini Bu.
prinsip kami adalah gotong royong. Jadi kalau dia memang terdaftar hanya 2 program nih, yang kecelakaan kerja dan kematian, artinya sifatnya perlindungan itu. Kalau terjadi resiko baru bisa merasakan manfaatnya ya Bu, tapi mudah-mudahan jangan. Sampai dia memutuskan untuk berhenti dari kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, itu iurannya tidak dapat kami kembalikan. Iurannya kami alihkan ke dana jaminan sosial. Jadi untuk membantu tenaga kerja lain yang kecelakaan kerja, yang meninggal dunia, gitu Bu. Itu kalau dia terdaftar hanya minimal 2 program. Tapi kalau dia terdaftar 3 program dengan yang JHT-nya tadi, JHT-nya itulah yang akan kami kembalikan pada saat mereka berhenti dari kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Hari tua tuh ya, Bu? Hari tua, Pak. Jadi kalau contohnya tadi yang iuran peserta mandiri ya, Bu. Dia ikut 3 program nih, 36.800. 16.800-nya itu tidak kami kembalikan sampai dia berhenti dari kepesertaan. Yang kami kembalikan adalah iuran yang 20.000 yang JHT-nya. Jadi kalau misalnya dia sempat ikut kepesertaan 2 tahun. Hitungan kasarnya adalah 20.000 kali 24 bulan. Iya. Nabung ya, Bu ya. Nabung, betul. Sedangkan yang JKK-JKM-nya iurannya kami alihkan ke dana jaminan sosial untuk membantu tenaga kerja lain yang kecelakaan kerja, meninggal dunia. Oke. Iya. Artinya tidak ada pengembalian ya, meskipun misalnya 50% kah, 20% kah gitu ya. Jadi itu adalah karena sistem gotong royong tadi ya. Sistem gotong royongnya tadi, Bu. Bagi yang bekerja, Bu, PHK bagaimana? Oke, kalau PHK misalnya, kalau PHK apakah beralih ke mandiri? Kalau dia ternyata terkena PHK nih dari perusahaan, selesai dia sudah kepesertaan BPJS Ketenagakerjaannya pun juga sudah ditutup pasti oleh perusahaan. Kita bayarkan tabungannya. Kalau dia masih punya kegiatan lain yang bersifat mandiri, dia mau melanjutkan daftar sendiri, boleh, silahkan Pak. Gitu. Kan berapa tahun kerja kan bayar terus nih Bu ya. Iya. Tahu-taunya di PHK kamu dari dia sendiri kan PHK. Itu kami kembalikan JHT-nya, Pak. Pasti kami kembalikan. Kalau yang penerima upah tadi kan jelas ada JHT-nya. Jelas, Bu, tapi kalau yang mandiri tadi kan tidak mesti ada JHT. Nah, itu kecelakaan kerja aja tadi dengan klaim meninggal. Nah, ternyata selama mengikuti menjadi anggota tidak terjadi kecelakaan kerja. Ya, sampai pada akhirnya dia memutuskan untuk berhenti. Nah, artinya tidak ada kontribusi yang diberikan kepada anggota ini. Betul, gitu kan, tidak ada yang kami kembalikan, Bu. Kami alihkan semua ke dana jaminan sosial. Gotong royong aja sih ya. Iya. Jadi setelah di PHK, Bu, bisa ngeklaim, Bu? Bisa, Pak. Jaminan hari tua tadi. Bisa. Kalau jaminan hari tuanya memang perusahaannya sudah melapor ke kami ini bahwa perusahaan saya terjadi PHK, misalnya nih pimpinannya yang lapor terjadi PHK, ini surat keterangannya. Kemudian si masing-masing tenaga kerjanya juga sudah dilaporkan berhenti kepesertaannya di kami, itu mereka bisa mengklaim jaminan hari tuanya. Biasanya yang termasuk di ada JKK dan JHT-nya itu pada instansi, pada perusahaan mungkin ya, pada instansi pemerintah mungkin ya, bagi para PTT gitu ya. PNS ya. Kalau PNS itu ke Taspen, beda. Jadi yang boleh masuk ke kami itu adalah yang non ASN. Kalau PTT berarti? Ya, PTT. Ya. Oke. Nah, lalu pekerja, waktunya ini sudah. Ya, pekerja pada sektor mitra. Pada sektor mitra ya. Ini bagaimana kewajibannya? Apakah kewajiban dia sebagai mandiri atau kewajiban dari mitra yang menaunginya? Oke, kalau mitra tersebut ada izin usahanya ya, Bu, itu seharusnya mereka masuk ke segmen penerima upah si mitra itu tadi. Tapi kalau mereka mungkin lepasan gitu kan, boleh masuk ke sektor mandiri. Semestinya ya. Semestinya. Oke, kita buka dulu nanti peraturannya. Apakah dewan pengawas, dewan direksi? Ya, harus dibayarkan oleh. Itu yang juga penting. Baik, ini ternyata waktu kita sudah berada di penghujung ya, bahkan haus sudah, Bu. Nggak kerasa ya. Tidak terasa ternyata. Ini baru satu segmen yang kita bahas ya. Iya, oke. Tapi mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan di hari ini paling tidak dapat memberikan pencerahan Mbak Rini kepada semua masyarakat kita ya, khususnya para penerima upah, bukan penerima upah, para pelaku usaha yang mungkin pada saat ini masih belum paham. Kenapa sih saya harus ikut
BPJS Ketenagakerjaan. Nah, tadi apa yang sudah kita perbincangkan ya secara global tadi ya, itu memberikan sinyalemen bahwa semua pekerjaan itu ada resikonya. Iya. Artinya semua kita itu sebenarnya harus ya, bukan wajib sih, harus ya, harus menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan. Seperti itu. Oke. Mudah-mudahan ya di Kabupaten Tanah Lot akan lebih banyak lagi peserta-peserta dari BPJS Ketenagakerjaan dari semua unsur, dari semua lini ya, yang mungkin pada saat ini mungkin belum mengkaper ke sana. Seperti itu ya. Satu lagi nih Mbak Rini, prosentasi dari anggota BPJS Ketenagakerjaan untuk Kabupaten Tanah Laut, sektor formal dan sektor non formal. Kalau sektor formal Bu, ini sampai dengan saat ini masih berada di angka 45%, sekitaran itu. Tapi kalau untuk yang sektor informal itu sudah berada di kisaran angka 55%. Ya. Oke. Masih ada beberapa ya yang masih kita berharap banyak yang bisa kita gali lagi potensi tenaga kerja di Kabupaten Tanah Laut. Mungkin ini tadi mungkin karena ketidaktahuan atau karena ketidakpahaman tadi ya. Nah, mudah-mudahan dengan bincang-bincang kita di pagi hari ini dapat memberikan pencerahan sehingga mereka menyadari gitu ya. Apapun profesi Anda ya. Iya, apapun profesi Anda ya. Anda sejatinya harus menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan ya, karena sekali lagi semua pekerjaan itu ada resikonya. Baik, di penghujung Mbak Rini, sebelum kita tutup saya ingin statement closing dulu, silahkan. Jadi untuk Bapak Ibu di Kabupaten Tanah Laut yang memiliki usaha, baik itu sektor formal maupun informal, daftarlah sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan agar kita bekerja aman karena sudah memiliki perlindungan BPJS Ketenagakerjaan. Baik. Sampai di sini para pendengar, jumpa kita di program Talkshow Tanah Laut Menyapa edisi hari ini Rabu 29 Maret 2023. Terima kasih Mbak Rini. Terima kasih atas banyak kebersamaannya. Sekali lagi kita berharap mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan meskipun hanya secara global tadi ya, tapi tetap dapat memberikan pencerahan bagi masyarakat kita, khususnya para pendengar setia Radio Tuntung Pandang FM di Kabupaten Tanah Laut dan di mana saja suara dan siaran kami bisa dinikmati. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan ya. Terima kasih kepada para pendengar yang sudah setia bersama kami di 102,3 RPPL Radio Tuntung Pandang FM, radio berinteraksi untuk pembangunan Kabupaten Tanah Laut.